Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah yang maha mulia memuliakan kita semua yang hadir di rumah Allah ini, menerima segala amal ibadah kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, ibadah puasa kita, hari yang lalu, hari ini dan hari-hari yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah terima dan Allah golongkan kita semua menjadi golongan hamba Allah yang bertakwa. Ya Allah jamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah. Senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu sekalian di malam kelima di malam Ramadan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan penuh keberkahan di malam hari ini dan malam seterusnya. Tema malam hari ini adalah Ramadan dan bisnis tidak merugi menurut Al-Quran. Biasanya kalau kita ingin sukses dalam bisnis atau dalam berusaha, tidak jarang kita hanya mengandalkan otak, hanya mengandalkan modal, uang. Jarang sekali kita berpikir bahwa Allah lah Ar-Razzaq, Allah lah sang pemberi rezeki. Oleh karena itu, selain semangat berusaha, selain semangat mengandalkan otak dan otot dan pikiran, maka patutlah kita kemudian melobi Allah dengan 3 cara yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Fatir ayat ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di ayat ini luar biasa. Allah ajarkan kepada kita bersama bahwa setidaknya ada 3 cara untuk melobi Allah agar bisnis kita sukses. Apa itu? Yang pertama adalah yatluna kitab Allah, rajin membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan sahrul Quran. Bersahabat dengan manusia itu hanya sebatas kematian. Setuju? Hanya sebatas kematian. Tapi bersahabat dengan Al-Quran, Al-Quran akan menjadi teman sejati kita sampai kelak ketemu Allah. Masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Pada saat sampai kelak ketemu Allah, Al-Quran memberikan syafaat untuk kita dan keluarga. Pertanyaannya, kalau saja di bulan Ramadan kita tidak mau membaca Al-Quran, kira-kira bulan apa lagi Allah harus sediakan untuk semangat kita membaca Al-Quran? Haruskah mata kita terpejam untuk selama-lamanya lalu kemudian kita mengatakan aku rindu membaca Al-Quran? Tidak. Bacalah Al-Quran, sesibuk apapun bacalah Al-Quran. Ajarkan anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mengamal Al-Quran. Tanyakan pada diri kita masing-masing, sudah memasuki malam kelima, kira-kira sudah berapa ayat kita baca dari Al-Quran? Jika belum, saatnya kemudian kita tergerak untuk membaca Al-Quran. Kalau kemudian pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran itulah merupakan akhlullah, keluarga Allah di muka bumi, kira-kira Allah kasih rezeki atau tidak? Pastilah Allah kasih rezeki. Itu artinya selain semangat berusaha, semangat pula membaca Al-Quran, pastilah insya Allah bisnis yang kita rintis, bisnis yang kita lakukan akan menjadi bisnis yang dalam istilah Al-Quran tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak akan pernah merugi. Yang kedua, diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini yaitu wa aqamus shalah, rajin salat. Masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Saya sering ditanya, Ustadz, apa hubungannya antara salat dengan rezeki Salat salat rezeki tat. Ternyata saya ketemu dalam surat Toha 132. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu untuk salat.
kasih kesempatan keluarga untuk salat. Kalau engkau sebagai seorang pengusaha, kasih kesempatan karyawanmu untuk salat. Wastabir, bersabarlah engkau. Kamu tidak perlu tanya tentang rezeki, kata Allah. Nahnu, kami yang kasih rezeki. Ada kalimat nahnu, itu artinya ada peran Allah Ar-Razzaq dan peran kita yang bersemangat berusaha. Kenapa demikian? Wal akibatul taqwa, kan Anda termasuk orang bertakwa yang ditenun oleh bulan Ramadan ini, yang menjadi pribadi yang luar biasa dahsyatnya. Saya kadang-kadang sering ke Tanah Abang, ya, itu banyak sekarang para pedagang, dia taruhlah kira-kira bangku, dia tulis maaf lagi sholat. Kira-kira rezekinya hilang atau tidak? Maaf, Ustaz Hendra juga pedagang, ya, nama tarawih seperti ini, tutup tokonya Ustaz Hendra. Pada tarawih buka sebentar sajalah. Alhamdulillah Allah titipkan rezeki. Jangan pernah takut. Hidup ini pada dasarnya hanyalah menanti waktu sholat dan waktu disolatkan. Tiba-tiba sudah datang waktunya Isya, tiba-tiba sudah datang waktunya subuh, tiba-tiba sudah datang lagi waktunya zuhur, asar, maghrib, datang lagi waktunya Isya, tiba-tiba sudah datang waktunya kita disolatkan orang. Singkat sekali hidup ini. Sempurnakanlah sholat kita, maka Allah sempurnakan rezeki kita. Oleh karena itu, Ramadan ini mendidik kita bersama untuk menjadi pribadi yang rajin sholat. Tidak hanya sholat 5 waktu yang kita kerjakan, tapi kita sempurnakan dengan sholat tarawih malam hari ini, sholat duha, dan berbagai macamnya. Mudah-mudahan dengan demikian, apapun yang kita bangun dalam hidup ini usaha, insya Allah mendatangkan tijaratan lan tabur. Masih ingat kita bagaimana cerita Sa'labah? Sa'labah pada saat itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta didoakan Rasulullah, ya, agar menjadi orang kaya. Karena pada saat itu Rasulullah heran, habis sholat Sa'labah langsung pulang saja. Apa kata Rasulullah? Kenapa langsung pulang Sa'labah? Maaf Rasulullah, saya punya kain cuma satu Rasulullah, mau dipakai sama istri saya Rasulullah. Kalau gitu Rasulullah doain saya Rasulullah jadi orang kaya biar saya betah di masjid. Kata Rasulullah, kamu nanti kalau kaya kamu lupa masjid, lupa Allah. 2 kali, 3 kali, akhirnya Rasulullah lunak hatinya, diberikanlah sepasang binatang ternak, lalu kemudian lambat laun dari 2 menjadi 4, terus tumbuh berkembang. Sa'labah lupa Allah, Sa'labah lupa sholat, Sa'labah lupa bersedekah, Sa'labah lupa berzakat. Akhirnya Allah ambil semua binatang ternaknya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu jangan pernah takut tentang rezeki, tapi takutlah kalau kita meninggalkan pemilik rezeki, yaitu Allah, karena kita meninggalkan sholat. Sesibuk apapun, jangan pernah tinggalkan Allah, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kita meninggalkan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya dari Allah. Tapi kalau kita dekat kepada Allah, kita akan memperoleh segala-galanya dari Allah. Mudah bagi Allah memberi, mudah pula bagi Allah mengambilnya. Ngapain juga kalau kita tinggalkan Allah Ar-Razzaq itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semangat salat ini menjadi semangat kita terutama di bulan Ramadan, dan tidak hanya Ramadan tapi juga di luar Ramadan. Yang terakhir yaitu adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya. Jadi yang ketiga ini adalah rajin bersedekah. Apa hubungannya Ustaz antara bisnis dengan rajin bersedekah? Bukankah kalau saya punya uang 1 juta lalu saya sedekahkan 200 ribu, tinggal 800 ribu? Tapi matematikanya Allah luar biasa. Sedekah itu menurut Rasulullah 2. Yang pertama adalah menolak bala, yang kedua menambah rezeki. Kita masih ingat bagaimana kebakaran maut, ya, di Simpruk. Semuanya terbakar, ada satu pedagang warteg tidak terbakar. Logika api seperti itu terbakar. Apa yang terjadi kemudian? Ditanyalah orang heran, bang, kenapa? Apa amalanmu? Kok nggak terbakar oleh api? Ternyata setiap hari Jumat berkah, dia memberikan abang-abang ojol itu makanan yang Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Di Kalimantan kita masih ingat, dalam ingatan kita bagaimana mobil di sore hari, truk besar itu semuanya meninggal. Ada ibu sama suaminya pakai motor, masih tercantol lah di motornya itu makanan di hari Jumat penuh berkah yang ingin dia sedekahkan. Selamat dia. Betul kata Rasulullah, sedekah itu satu menolak bala, yang kedua menambah rezeki. Apa menambah rezeki? Mana dalilnya Ustaz Endra? Dalam surah Al-Baqarah diungkapkan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamassali habbah
Sedekah 1 jadi 7, 7 jadi 100, 700 kali lipat Allah balas. Itu artinya kalau 1 juta kita bersedekah, berapa kira-kira? 7 juta rupiah balasannya. Kita taruhlah di lembaga keuangan syariah atau lembaga bank sama manusia. 1 juta itu dapat bagi hasilnya 7% per tahun. Bagi dengan 12 bulan, ekuivalen dengan 0,5%. Dapat berapa kira-kira? 5.000 rupiah. Banyakan mana kira-kira? Sama Allah yang 7 juta atau sama manusia 5.000? Yuk, gimana Pak? Udah latat, yang pasti-pasti aja latat 5.000 bang, pasti tak kelihatan kira-kira dibandingkan 7 juta nggak kelihatan. Ingat, rezeki itu ternyata tidak hanya bentuknya uang. Istri yang salehah, suami yang saleh, anak-anak yang mudah diatur dan berbagai macamnya, ya. Sehat, Masya Allah, itulah rezeki yang tiada tara, yang luar biasa. Boleh jadi itulah yang Allah antarkan dari semangat kita bersedekah itu. Oleh karena itu, Ramadan inilah bulan berbagi. Bahagia itu pada saat, bukan hanya pada saat kita mengumpulkan harta, tapi bahagia itu pada saat kita mampu berbagi dari harta yang kita miliki. Hanya 3 harta kita sebenarnya, kata Rasulullah. Apa yang kita pakai ini akan lusuh, apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita sedekahkan itulah akan menjadi penolong untuk kita kelak. Tanyakan, renungkan, ya Rob, andai kata hari ini menjadi hari terakhir saya hidup di muka bumi ini, kira-kira apa yang menjadi amal yang senantiasa mengalir kelak untuk hidup saya? Wah, Tat, masih ada 4 miliar Tat di tabungan Tat. Bukan milik kita lagi, milik ahli waris yang akan diperebutkan oleh ahli waris. Oleh karena itu, semangatlah Ramadan ini. Orang yang hebat adalah orang yang mau berbagi dari sebagian hartanya. Tidak akan pernah rugi orang yang rajin berbagi. Yazdad bertambah. Ramadan ini sempurnakanlah ibadah puasa kita, dan jangan lupa pula nanti berzakat. Zakat fitrah, syukur-syukur kalau terbiasa mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan, keluarkan pula. Dan insya Allah itulah keberkahan hidup yang akan kita peroleh. Maka di ujung ayatnya dikatakan oleh Allah, kalau kita lakukan 3 hal itu tadi, rajin baca Al-Quran, rajin salat, rajin bersedekah, maka diungkapkan dalam surat Fatir ayat 29 ini, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah yang mengharapkan bisnisnya tidak akan pernah merugi. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi usaha kita, Allah berkahi Ramadan kita ini. Apapun yang kita bangun, insya Allah menjadi tijaratan lan tabur. Tapi kadang-kadang protes juga. Tat, tetangga saya nggak pernah sholat Tat, tetangga saya nggak pernah ngaji Tat, tetangga saya nggak pernah baca Al-Quran Tat, rezekinya lancar. Iri hati nggak kira-kira? Jangan iri hati. Itu namanya bukan nikmat, itu namanya ada yang bisa saya kasih uang 50.000. Ada yang bisa. Itu namanya ya istidrat. Alhamdulillah saya dapat uang berkah Ramadan. Silakan Pak nih. Masya Allah. Itu namanya istidrat, ngasih berkah. Di mana ketemunya? Di dalam surat Al-An'am 44, Al-Qalam 44. Tak kala mereka melupakan Allah, bukan Allah tutup pintu rezekinya, tapi Allah buka pintu rezekinya. Sampai kemudian Allah ambil pujatan tiba-tiba, kemudian baru mereka menyesal. Oleh karena itu, jangan pernah iri hati, lurus-lurus saja, istiqomah terus, insya Allah penuh keberkahan untuk kita dan keluarga. Setuju? Mudah-mudahan uraian sederhana di malam kelima ini ada manfaatnya untuk kita dan keluarga. Mudah-mudahan masjid kita, Masjid Agung Al-Mujahidin, Allah berkahi, dan para jamaahnya juga Allah berkahi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan takwa yang Allah jamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.